untuk pertama kalinya ya, Maruzama nggak deg-degan di early game Irangel. Iya, karena udah kayak, oh ya udah, thanks Aura katanya Iya, gitu mungkin kan. seperti itu ya, kan Iya, diomongin sama Maruzama. dalam hati, Betul. dalam hati gitu kan untuk mereka semuanya. Akhirnya kita di sini tenang-tenang aja dan dengan menit-menit yang sudah berlalu juga di game pertama kita hari ini di Erangel, beberapa tim juga sudah terlihat sudah melakukan rotasinya, yang dimana Void kali ini mungkin berseberangan juga posisinya dengan Livescape. Ya, sudah sangat dekat kali ini Livescape dan juga Void. Walaupun kalau kita lihat Void juga akan coba menuju ke arah yang lain, tidak menuju ke tempat dari Livescape berada, menghindari area pertempuran untuk awal karena memang balik lagi tidak banyak kesempatan untuk Super Weekend yang kedua. Ini adalah hari terakhir dan match pertama sudah dimulai, berarti tinggal ada 4 match lagi yang akan dimainkan oleh tim-tim ini. Dan kembali lagi tidak boleh buang-buang peluang karena belum tentu di minggu depan tim-tim yang bermain di sini akan bermain lagi di Super Weekend. Nah itu dia, dan kalau misalnya kita lihat tadi Void juga sudah gua notice Xbox main lagi ya untuk hari ini ya. Di game pembuka ini sudah terlihat juga nama-nama player-player yang dimainkan. Dan kita juga sudah melihat Boom yang akan mulai membangun rotasi mereka, dan ini kayaknya agak-agak beda sama Boom yang kemarin-kemarin gue lihat ya, di mana mereka di awal-awal, di menit-menit awal pertandingan gitu udah kayak ya udah ayo kita cepet-cepet gitu melakukan rotasi ke spot selanjutnya. Tapi mungkin di sini mereka kayak agak ngedelay beberapa menit. Ya, itu dia nampaknya menurunkan tempo juga, dan tadi terspot Victim sudah bergerak. Ini juga merupakan tim yang mulai mendapatkan ritme permainan terbaiknya dengan terbukti mendapatkan 2 WWCD yang pastinya akan membuat mereka mengumpulkan poin demi poin di Super Weekend kali ini. Ya, dan dengan begitu, dengan minimap yang sudah mulai dibuka, dibesarkan sedikit, kita bisa bilang medium map, kita sudah melihat ya tim NFT yang sudah membangun jalur rotasinya juga saat ini. Timing rotasi mereka benar-benar tepat karena ketika mereka sudah menyeberangi jembatan kanan dari SMB Island ini, di depan mereka udah clear guys gitu, udah kayak nggak ada siapa-siapa lagi, apalagi di daerah farm ya. Jadi mereka kayak setelah menyeberangi jembatan sebelah kanan ini masih bisa untuk ngelanjutin lootingan lagi di daerah farm. Betul, karena tadi kalau kita lihat Void juga sudah bergerak ya. Void sudah menuju ke area yang lebih sentral dari circle-nya, dan kita melihat dengan circle seperti ini, tim-tim yang memang memiliki drop zone di area tengah dari Erangel cukup nyaman. Area school yang dimiliki oleh RRQ Ryu cukup nyaman mereka. Rozok juga belum bergerak, pemain-pemain Bonafide di area tersebut. Lalu kalau kita lihat nampaknya dari Nero yang justru sudah bergerak dari area Pochinki. Betul sekali. Dan kali ini kita sudah mulai nge-spot juga ya adanya circle kita yang selanjutnya yang menuju ke arah barat daya. Masih cukup baik untuk para player-player ini, untuk para tim-tim ini bisa menuju ke dalam circle kita yang selanjutnya, karena lihat hanya ada beberapa tim saja yang sekarang masih berada di luar circle, dan itu nggak banyak sebenarnya ya. Tapi di sini Supply Bank yang dimana mereka akan melakukan rotasi juga sempat menerima beberapa cicilan damage dari arah belakang, tapi itu nggak fatal karena mereka masih bisa melanjutkan perjalanan mereka untuk saat ini. Ya, nampaknya Supply Bank sudah melakukan evaluasi, mereka bermain dengan lebih baik lagi dan bermain dengan lebih rapi lagi, dan menariknya adalah saat ini Supply Bank terus menurunkan seorang Zaid dan juga Hoki, berbeda dengan di awal-awal dari PMPL season yang keempat, di mana awal dari season yang keempat Supply Bank tidak bermain dengan Zai dan Hoki, tapi di weekdays kemarin Zai Hoki mulai diturunkan dan terus-terusan nampaknya nyaman dengan dua pemain tersebut. Oke, dan nampaknya tim Bonafide kali ini yang berada di sedikit center dari zona kita kali ini sudah menerima beberapa damage juga, pun juga dengan tim RRQ kali ini ya yang udah mulai digencet dengan Supply Bank sendiri. Lihat, Supply Bank yang sedari tadi juga masih melakukan perjalanan, masih melakukan sedikit rotasi, tadi sudah men-spot atau melihat juga pergerakan yang dibangun oleh RRQ, yang dimana sekarang RRQ masih bisa untuk menyelamatkan diri mereka. Ya, mencari area yang lebih tinggi lagi nampaknya pemain-pemain RRQ. Sementara itu dari Supply Bank mereka mencari sebuah compound di area yang cukup terbuka. Mereka akan menguasai area ini dengan cukup lama karena ini harusnya di area tengah dari circle-nya. Melihat tim-tim lain juga mencari informasi apakah ada yang bergerak di area sekitar mereka. Tapi kalau kita berpindah lagi ke arah tim Boom, tim yang sedang melakukan rotasi juga, nampaknya mereka melakukan setup kali ini dan cukup jauh ya.
bisa dikatakan jarak antara satu pemain dan pemain lain dari tim Boom. Betul untuk saat ini ya. Sementara itu yang gak jauh adalah Takai dan juga NFT yang dimana Ramones juga sudah mulai men-spot adanya Kean yang berjalan dan juga sudah mulai mau menduduki satu compound di seberang sana. Ikyar pun juga lihat, kita sudah lihat di drone view kita di sini ya, kalau Ikyar ada berada di ujung sana, sudah mendengar juga tembakan-tembakan yang terjadi antara NFT dan juga Takai tadi yang dimana sekarang masih belum ada kelanjutan dari cerita tersebut. Ya, ini adalah area selatan tadi kalau kita lihat tempat dari NFT. Berada di area selatan dari pulau utama Irangel, berada di dekat rumah Roti, dan kembali kita berpindah ke arah lain di mana victim dekat sekali posisinya dengan pemain-pemain Aura, rumah jamur yang diambil oleh seorang Jaden, dan memang ini adalah selalu menjadi titik dari Aura saat mereka melakukan rotasi. Betul. Apalagi dengan circle seperti ini ya, mereka selalu kayak ngambilin choke point yang kayak oh ya udah di jembatan, abis itu kalau misalnya aman kita lanjut gitu untuk bisa menuju mungkin sedikit masuk lagi lebih dalam ke dalam zona tersebut, dan sudah kita lihat juga zonanya ke arah mana. Sementara itu ada dua tim yang kali ini berdekatan, yaitu Nero dan juga RRQ, yang dimana Nero ini kita juga sudah tahu banget ya kalau misalnya 2 hari kemarin mereka itu mainnya benar-benar on fire banget. Dan kalau misalnya kita bisa bahas ya, salah satu player dari Nero juga yaitu Hexas juga kayak masih menunjukkan kapabilitasnya untuk sejauh ini, karena mengingat Hexas itu adalah peraih gelar MVP di PMNC kemarin. Ya, betul sekali. Hexas merupakan aset penting untuk Nero, dan sampai saat ini aset penting tersebut masih terlihat sangat-sangat penting untuk melaju ke PMPL season yang keempat. Terbukti Hexas bermain gemilang sekali di Super Weekend yang kedua kali ini, membuat Nero bahkan hanya 10 match mereka lalui sudah melewati poin tim-tim yang udah main 25 match. Nah itu dia, padahal ya Nero itu kemarin di weekday kalau nggak salah posisinya itu palang pintu banget ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi mengenai tim-tim ini, kita akan melihat perperangan yang sudah mulai dibangun. Lihat Takai menusuk satu compound yang sudah diduduki oleh Voin kali ini. Bakalan langsung aja men-setup, sementara itu Voin mau menghalau pergerakan yang akan dibangun oleh Takai. Tapi ada sebuah granat yang kembali dilemparkan. Aimbot sudah tersukur di sana. Hades di belakangnya ada Debs2k, harus berhati-hati juga. Tapi ada lemparan granat kembali dilakukan menuju ke arah satu pemain, dan Debs2k pun tumbang karena Hades bisa mendapatkan seorang Debs2k. Bergerak bersama kali ini Kean dan juga satu pemain Voin yang lain, atau satu pemain Takai yang lain maksud saya, mencari pemain-pemain Voin. Ada bakaran yang terjadi ke arah Harvest dan terbakar nampaknya Harvest karena terkurang kali ini, HP-nya sangat low. Tapi Harvest akan coba melakukan healing dari belakang. Xbox membantu seorang Debs2k melakukan revive juga. Smoke sudah mulai di pop up, tapi dari sisi lain juga ada sebuah close combat yang terjadi. Ternyata Aura bertemu dengan tim lain. Zone. Dan kembali kita lihat celah yang dimanfaatkan oleh seorang Keras, melemparkan granat, belum berhasil juga. Ini dua tim yang mempunyai warna yang mirip-mirip dan juga kayak api-api gitu ya, sedang melakukan war atau peperangan berbarengan di area yang berbeda. Sementara itu lihat Takai kali ini salah satu playernya itu Gremory juga harus di knockdown, dan Harvest sekarang HP-nya benar-benar sekarat. Dia harus menyelamatkan diri dia untuk saat ini, tapi Hades pun benar-benar memberikan gempuran yang bertubi-tubi ke arah seberang sana supaya tim Voin ini nggak bisa selamat. Tapi lihat ada satu tim lagi yang sudah mendekati mereka saat ini. Ternyata NFT juga sudah mulai memantau dari area yang cukup jauh. Tapi kalau kita lihat 3 pemain Voin sudah sangat siap untuk langsung merangsak ke arah pertahanan dari pemain-pemain Takai untuk mengincar di manakah celah yang bisa untuk dimanfaatkan dari pertahanan Takai. Yang kalau kita lihat kembali ada sebuah tembakan lagi. Debs2k dengan AKM-nya tidak memiliki scope nampaknya tadi, atau tidak menggunakan scope, tapi Takai membangun sebuah pergerakan. Hades meninggalkan 2 pemain dari Takai di area rumah 12 ini. Iya, kayak mau bersplit dulu ya untuk saat ini buat kayak ngejaga backline-nya seperti apa, mau backup dari arah belakang untuk saat ini. Dan kayaknya ini bakalan menjadi long fight banget antara kedua tim ini, karena lihat mereka sebenarnya masih berada di pinggir zona untuk saat ini. Ini kayak kita tinggal tunggu aja siapa yang bakalan move on duluan antara Takai dan juga Voin kali ini. Ya, tapi Debs2k juga sudah dikirim oleh pemain-pemain Voin yang lain untuk mencari titik selanjutnya.
berada di area Broken Shake. Nampaknya dia Harvest juga akan bergerak kali ini menahan pergerakan dari Takai. Tapi kalau kita lihat yang tidak tertahan adalah sebuah fight yang terjadi. Entah apa yang terjadi di area ini. Boom, dua pemainnya sudah tumbang, akan segera diselamatkan. Kayak nampaknya menjadi tim rescue, menjadi penolong untuk dua yang sudah tumbang. Poundbeat kali ini akan segera di revive dan sedang di revive. Berhasil harusnya revive yang dilakukan oleh seorang Ken karena tidak ada sebuah tembakan lagi. Dari sisi lain ada cross combat yang terjadi. Spavel bertahan, play juga dilakukan. UMP melawan DP dan dimenangkan oleh seorang Hoki. Seorang bocil kematian yang kembali menunjukkan kualitas permainannya. Tapi datang Pepeo dan juga satu pemain NFT yang lain. Dan itu dia langsung saja bisa menghabisi semua pemain-pemain dari Supply Bank. Yes, di posisi ke-15 kali ini ya NFT mengambil momentum tersebut, memanfaatkan momentum tersebut kali ini. Tapi mereka juga harus waspada karena di belakang mereka masih ada Voin dan juga Takai yang dari tadi mereka kayak berduaan. Sementara itu di Shake yang lainnya di seberang sana terdapat Boom Esports yang tadi kalau misalnya kita lihat mereka agak kewalahan, tapi sekarang mereka udah comeback lagi, udah kayak prima lagi. Ayo kita bisa perang mungkin dengan tim Aura di seberang mereka. Ya, ini adalah sebuah setup yang bisa dikatakan waktu itu juga dibangun oleh Boom. Sama setupnya, mereka punya satu Shake, mereka punya kendaraan dan kendaraannya diputerin di Shake tersebut untuk dijadikan cover. Setup seperti itu merupakan setup yang sulit sekali untuk ditembus. Dan kalau kita berpindah ke arah Shake yang lainnya lagi, Aura berada di jarak tembak oleh lawan-lawannya karena ada pressure terus-menerus dilakukan oleh tim lain menuju ke arah Shake dari Aura. Betul sekali. Sementara itu lihat Maruzama juga ini kayak udah segitiga banget ya. Maruzama, Aura dan juga Boom di dalam satu area peperangan yang sama. Sementara itu di sisi yang lainnya masih lihat satu kempon yang sama, Takai dan juga Void masih bertahan loh. Sanskoy dan juga kawan-kawan sekalian di sini mereka kayak masih belum mau move on untuk saat ini, masih mau meng-clearing area ini dulu ya sebelum mereka move on untuk waktu selanjutnya. Ya, tapi berapa lama mereka akan bertahan di area ini? Pertanyaannya berapa lama mereka akan tahan untuk saling menjaga saja tanpa ada sebuah inisiasi yang dibangun. Walaupun kalau kita lihat sudah mulai datang pemain-pemain dari Takai tadi menuju ke arah pertahanan dari Voin yang sudah terjepit, sudah berada di ujung dari rumah 12 tersebut. Dan kalau kita berpindah kembali, ini dia Debs2K memang menjadi satu pemain yang dikirimkan untuk langsung menuju ke arah lebih sentral lagi dari circle-nya. Betul sekali, tapi kayak Debs2K kali ini harus waspada banget ya karena di seberang dia juga udah ada tim victim yang dimana Debs juga pastinya udah bisa mengumpulkan informasi tersebut dan juga udah bisa mengolah dan memberikan informasi tersebut ke arah rekan-rekannya. Sementara itu di sisi yang lainnya kita masih belum nge-spot adanya peperangan yang terjadi karena kalau misalnya kita intip tadi di elimination feed itu sudah terjadi peperangan banyak banget dan beberapa nama yang bisa gue lihat tadi ada tim RRQ juga, victim juga di sana ternyata. Ya, betul sekali karena victim sedang fight dengan tim RRQ dan kita melihat kembali ini dia Kean yang sudah mengetahui sebenarnya di mana posisi dari seorang Harvest. Ada sebuah tapping yang dilakukan dan itu dia satu masuk pelurunya menuju ke arah pemain RRQ yang berada di area lower ground, terus diincar oleh DP dari seorang Fajar. Proning dilakukan, mungkin membuka kembali sekali empatnya dan betul saja mencari smoke yang sudah dibangun tapi menembus smoke tersebut peluru-peluru yang ditembakkan oleh tim victim. Oh my god, itu Asam nggak bisa selamat karena di belakang sana sudah ada Rocky yang menghabisi nyawanya. Lihat tadi kayak tipis banget HP yang tersisa di badan Asa sendiri ya. But that's it, 13 tim tersisa untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner yang pertama untuk hari terakhir kita di Super Weekend yang kedua ini. And this is it, Takai akhirnya bergerak menuju ke dalam zona dan dia harus hati-hati karena masih ada Debs2K juga. Tapi Debs lah yang harus ter-knockout kali ini di tangan Hades. Ya, Debs sebenarnya dikirim untuk bisa menjadi pemain yang berbeda dari tim Void, menjaga angle yang berbeda, menjaga area circle-nya. Ternyata penjagaan tersebut gagal dan di sisi yang lainnya lagi Xbox akan duel 1 lawan 1 bersama dengan Crash. Oh, ternyata Crash akan dilawan oleh dua pemain dari tim Void dan ada trade yang terjadi karena ada tembakan juga menuju ke arah satu pemain dari tim Void tersebut. Oke, Harvest sebagai the last man standing kali ini harus hati-hati banget dan nampaknya dia nggak bisa untuk menyelamatkan Xbox karena dia harus maju untuk saat ini. Dan lihat posisi dia sebenarnya juga nggak aman karena masih ada player-player dari Takai yang lainnya di seberang sana. Walaupun Takai sekarang juga udah mulai pincang, hanya meninggalkan satu
satu player aktif saja. Dari sisi lain kalau kita lihat Mineral mulai melakukan knock ke arah lawan-lawannya. Genesis Dogma juga mulai fight, satu pemainnya tumbang. Tapi masih ada di dekat pemain yang tumbang tersebut, pemain Genesis Dogma yang lain. Karena masih ada 3 pemain tersisa dari Genesis Dogma, 2 masih bisa nembak. Betul sekali. Nah ini dia Takai ya, kembali dengan 2 playernya dan nampaknya mereka juga akan langsung memantau aja ngelok keberadaan Harvest di seberang sana karena mereka tahu di sini masih ada Harvest. Sementara itu di sisi yang lainnya akhirnya perang selanjutnya pecah antara Boom Esports dan juga Aura, yang dimana Aura ini harus maju untuk bisa mendapatkan zona. Sementara pinggiran zona ini udah dijaga ketat oleh para player-player dari tim Boom Esports sendiri. Sementara itu Aura hanya menyisakan Chisun seorang diri yang sudah di lock angle-nya dengan Ikyar. Ya, Chisun harus berhati-hati. Dia sudah di lock, benar-benar sulit untuk masuk ke dalam circle-nya dari sisi lain. Kembali kita melihat sebuah shake yang sudah dikuasai oleh Genesis Dogma. Kembali ini adalah hari yang tidak boleh dilewatkan oleh Genesis Dogma. Hanya butuh sekitar 50 poin di hari ini dan itu bisa saja dikejar kalau memang mereka bermain stabil setidaknya late game terus-terusan. Untuk PMGC ya. Betul. Itu dia. Dan ini dia peperangan juga sudah mulai pecah di mana Daibot kali ini HP-nya udah tinggal dikit banget sekarat, tapi dia masih pede banget untuk bisa melakukan spray ke arah seberang sana karena di sana sudah terdapat player-player dari tim Alter Ego yang juga sudah mulai pincang. Super Una kali ini masih dalam keadaan knockdown. Super Una knock, tapi di sisi lain Daibot juga harus segera diselamatkan oleh seorang Nichil. Dan berada di luar dari circle selanjutnya Takai. Genesis Dogma harus bergerak, tapi PR mereka di depan mereka benar-benar sangat-sangat terbuka. Itu open field banget, harus butuh banyak smoke. Berapa banyak smoke yang mereka miliki akan sangat menentukan. Tapi Nero, tim yang bermain luar biasa di minggu ini juga dipulangkan oleh tim yang juga mulai menemukan ritmenya, yaitu Victim. Oh my god, dan peperangan pun terus berlanjut. Sementara itu Genesis Dogma, oh my god, ini kayak cobaan banget untuk mereka bisa mengumpulkan poin ya, karena NFC lagi-lagi benar-benar memberikan pressure-nya. Sementara itu Daibot pun juga kali ini langsung ternok di tangan player-player dari NFC. Dari sisi lain Takai datang menuju ke arah dekat dari NFC tapi tidak ditembak karena tidak ada momentum. Dan kembali kita lihat kali ini Ramones ternyata bisa melakukan tembakan dengan RDS-nya tadi. Hanya perlu ledot scope untuk melakukan tembakan dengan jarak segitu ke arah seorang pemain dari Takai. Lemparan granat juga ditujukan ke arah seorang Ken, akan meledak di sana dan itu dia Ken. Sudah sangat dekat memberikan splash damage ke arah Ken, tapi ada granat yang kedua. Akankah berhasil kembali kali ini? Dan Krean maksud saya pun langsung tertakedown di sana. Yes, di tangan Ramones ya, dan granat selanjutnya akan langsung aja dilemparkan oleh Ramones untuk bisa mendapatkan secure elimination. Tapi apa daya, granatnya masih belum terlalu on point untuk yang saat ini karena lawan-lawannya sudah mulai sedikit mundur. Sementara itu di sisi yang lainnya Genfos sudah mulai men-spot keberadaan Mineral dan juga rekan-rekan yang lainnya dari Zone, yang dimana sekarang Zone hanya menyisakan 1 player mereka saja. But that's it, gak bisa bertahan dengan lama karena Zone harus pulang ke arah lobby di posisi yang ke-6. Ya, Genfos masih dengan M16-nya, senjata yang memang diandalkan di PMPL kali ini untuk seorang Genfos bergerak kembali mencari lawan-lawan mereka, mencari pemain Boom yang memang sudah melakukan proning di tempat yang terbuka tanpa adanya cover. Betul sekali. Ini kayak NFT ya, lihat Ramones juga sudah mulai menerima beberapa damage. Swavel pun juga begitu. Red damage juga langsung aja dilakukannya. Genfos kali ini harus melakukan healing terlebih dahulu guna untuk kembali ke medan perang dengan kondisi yang cukup prima. Ini dia 4 versus 3 versus 2 versus 2 versus 2, yang dimana NFT dan juga Boom harus merevive rekannya terlebih dahulu kalau misalnya mereka mau kembali ke medan perang dengan kondisi yang prima. Sementara itu Boom, lihat di dalam shake mereka di daerah sana juga sudah mulai mendapatkan gempuran-gempuran, yakni dari Fajar ternyata, dan juga rekan-rekan yang lainnya dari Victim. Ya, kalau kita lihat Victim sangat-sangat kuat. Satu pemainnya memang tumbang tapi sedang di-revive nampaknya di area tersebut. Dari sisi lain ini juga sedang melakukan revive. Seorang Potato menggunakan atau melakukan revive ke arah rekannya dan bisa mendapatkan 1N ke arah pemain dari Boom, yaitu seorang Fokker. Boom memang tadi sudah saya katakan mereka berada di area terbuka tanpa adanya cover. Nah itu dia, wait, Ikyar apa? Oh ya, Ikyar ya yang sebagai last man standing untuk tim Boom Esports sendiri untuk saat ini. Dan DZZ teman-teman sekalian, mereka atau tim-tim kali ini harus melakukan riset terlebih dahulu untuk bisa menyerang lawan-lawannya di zona selanjutnya. Sementara itu Genfos juga sudah mulai men-spot keberadaan Potato
Neo dan juga Spauf yang kali ini Spauf masih dalam keadaan knockdown. Langsung aja di end, didapatkan kill atau elimination point selanjutnya di tangan Genfos. Genfos bermain dengan sangat baik sekali sejauh ini 4 elimination point sudah dikumpulkan oleh Genfos dan total 17 sudah didapatkan oleh Victim. Victim memang menjadi tim yang luar biasa kalau mereka sudah dapat temponya, kalau mereka sudah dapat momentumnya. Tidak menutup kemungkinan mereka bisa mendapatkan elimination point sangat-sangat banyak. Itu juga dibuktikan di hari yang pertama, tapi dari sisi lain Miseri ternyata ter-takedown oleh seorang Hades. Pemain yang memang sangat luar biasa, semua pemain yang memang sangat diandalkan oleh Takai. Dan kembali kalau kita lihat Takai tersisa 1 pemain saja. Iya, Bompo juga tereliminasi di posisi kelima. Kali ini hanya menyisakan 4 tim saja untuk bisa memperebutkan winner chicken dinner kita. Tapi Alter Ego juga menyusul Boom di posisi yang kelima. Tapi ini adalah kesekian kalinya kita melihat Takai berada di late game, bonyok, sisa 1 pemain dan itu adalah Hades. Selalu Hades, tidak pemain-pemain Takai yang lain. Memang ini adalah pemain dengan jiwa survive yang sangat tinggi sekali, bisa bertahan sendirian saja, tapi gempuran sudah mulai datang dari seorang Genfos menuju ke arah Hades dan Hades pun langsung dipulangkan oleh seorang Genfos dengan M4-nya. Wah, itu Hades keluar ya, itu adalah hal-hal yang emang ditunggu-tunggu oleh Genfos sendiri. Sementara itu Fajar, rekan dari Genfos kali ini ya, mau langsung saja melihat atau mencari di manakah 2 player yang tersisa dari tim NFT. 2 lawan 2 keadaannya. Victim sudah memiliki elimination point sangat banyak sekali, akan melawan pemain-pemain dari NFT Drone. Tersepot posisinya oleh seorang Genfos tapi belum berhasil, hanya memberikan damage saja. Dilempari sebuah granat, 1 granat, 2 granat bahkan sudah dilemparkan menuju ke arah seorang Drone, tapi masih ada jarak antara Drone dan juga granatnya. Bahkan Ramones juga tidak terlalu dekat dengan granat tersebut dan kita melihat ini dia fight yang mungkin akan panjang karena semuanya sedang dalam keadaan proning. Iya, dan mereka udah kayak agak menyebar sedikit ya, walaupun jaraknya nggak terlalu jauh. 1 player akan diutus untuk menjaga 1 player yang lainnya, karena sebenarnya antara 2 tim ini tuh udah kayak tahu posisinya satu sama lain itu di mana gitu. Ya betul sekali, tapi Genfos dia punya cover. Ada sebuah bakaran menuju ke arah seorang Genfos Molotov yang dilemparkan. Ternyata hanya membakar area sebelah kanannya, membuat anget saja. Tapi dari sisi lain ternyata Fajar ter-takedown. Ini adalah momentum untuk NFT bisa keluar, untuk NFT bisa mencari 1 pemain terakhir Genfos. Dan itu dia, winner chicken dinner didapatkan oleh NFT. Sebuah pesta yang sudah dibangun oleh Victim. Banyak sekali kill sudah mereka dapatkan, banyak sekali elimination sudah mereka kumpulkan. Ternyata buyar semuanya karena NFT mencuri winner chicken dinner dari tim Victim. Oh my